Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan juga kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tanpa terasa hari ini kita sudah berada di hari yang ke-25 dari bulan suci Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Memang sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan bahwa kewajiban puasa itu adalah ayyamam ma'dudat, yang mana sesungguhnya ayyamam ma'dudat adalah hari-hari yang dapat dihitung, sehingga dia tidaklah lama. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan di sisa hari yang ada di bulan Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang mampu dan mau memaksimalkan ibadah-ibadah kita di penghujung Ramadan tahun ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita lihat dan kita amati di dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa yang dimulai dari Al-Baqarah 183 hingga 188, ada beberapa poin yang bisa kita ambil sebagai hikmah dan pelajaran untuk kita. Di mana ketika di ayat 183, ketika Allah mewajibkan kepada kita orang-orang beriman untuk menunaikan puasa, untuk melaksanakan ibadah puasa, Allah tutup dalam ayat tersebut la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian senantiasa meningkatkan kualitas takwa secara terus-menerus. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka hal ini akan ada kesinambungan jika kita kaitkan pada ayat berikutnya, di mana kewajiban puasa yang disebut dengan ayyamam ma'dudat, dan itu ada pada bulan suci Ramadan yang disebut dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia. Akan tetapi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, memang hudal linnas ini Al-Qur'an adalah petunjuk secara umum, karena disinilah ada yang namanya ummatud dakwah.
Lalu kemudian ketika ajakan atau petunjuk hidayah itu kita sambut, maka kita termasuk kategori ummatul ijabah, yang mana yang bisa memfungsikan petunjuk Al-Quran itu adalah orang yang senantiasa meningkatkan ketakwaannya, yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian di ayat berikutnya, yaitu di ayat 185, Allah menutup firman-Nya dengan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka setelah peningkatan kualitas ketakwaan kita, maka diharapkan di sini akan muncul kualitas bagaimana kita menjadi pribadi yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Tentunya kita tahu bahwa mensyukuri nikmat Allah melalui dalam konteks puasa adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Yang mana kalau ini kita kembangkan secara luas, maka sesungguhnya pribadi yang bersyukur adalah pribadi yang meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini bisa kita lihat di dalam surah Quraisy. Ketika Allah memaparkan nikmatnya kepada kaum Quraisy, maka perintahnya bukan falyashkuru tetapi falyabudu, karena di dalam peningkatan ibadah kepada Allah, di situ ada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kalau kita lihat di dalam surah Al-Kautsar, Allah menyatakan inna a'tainakal kautsar, yaitu Allah menyatakan memberi nikmat anugerah yang luar biasa besar kepada hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat kedua perintahnya adalah fasalli li rabbika wanhar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu di rangkaian ayat berikutnya di Al-Baqarah 186, Allah menutup dengan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka ini ada satu pesan bagaimana kita menjaga ketakwaan kita dan kesyukuran kita agar selalu kemudian menuju menjadi la'allahum yarshudun. Untuk memperoleh yang namanya kebenaran atau yarshudun, mendapatkan petunjuk, maka tidak lain kita harus mematuhi dan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya memperbagus kualitas keimanan kita melalui prestasi-prestasi ruhani, yaitu ketakwaan kita yang selalu kita pupuk. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian di penghujung ayat yang ke-187 Allah menutup dengan ungkapan, dengan firman-Nya, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Maka paparan ayat-ayat puasa ini dijelaskan oleh Allah kepada kita semua sebagai manusia yang beriman, agar mereka, yaitu agar kita semua senantiasa lagi-lagi untuk meningkatkan dan mempertahankan prestasi ketakwaan kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan di ayat ke-188 di mana Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Ini adalah bisa kita fahami terkait dengan aspek kesalehan sosial. Orang yang ketakwaannya bagus, yang mana ketika Ramadan dia melaksanakan puasanya dengan bagus, bahkan didukung dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain, maka insya Allah akan muncul dampak, yaitu aspek kesalehan sosial. Dia akan baik kepada siapapun, bahkan dia tidak akan berani memakan harta dengan cara yang batil atau memakan harta yang bukan menjadi hak miliknya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Itulah beberapa poin-poin yang bisa kita ambil hikmah dari rangkaian ayat-ayat puasa. Dan terakhir, sebagai penutup dari khutbah ini, kita kutip dawuh atau maqalah dari Imam Al-Habib Al-Haddad di dalam kitab beliau Al-Hikam, atau yang dikenal dengan Al-Hikam Al-Haddadiyah. Beliau menyatakan, an-naimu yuqadhu wal ghafilu yudzakkar wa man lam yujdi fihi tadhkir wa tanbih fahuwa mayyit. Yang artinya adalah orang yang tidur haruslah dia dibangunkan, orang yang lalai dia diingatkan, dan barang siapa yang tidak bisa diingatkan dan juga tidak bisa disadarkan, maka dia seperti mayit.
mayit dalam kondisi hakiki ataupun na'udzubillah mayit dalam arti hatinya mati karena tidak bisa diperingatkan. Karena sesungguhnya setiap peringatan pasti ada manfaat bagi orang-orang mukmin, sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau diberi peringatan, lalu kemudian kita mau untuk melaksanakan dan mengikuti peringatan-peringatan baik itu. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في
كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين اللهم فارق الفرقان منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة